Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah mengetuk pintu apartemen sahabatnya, tubuhnya basah kuyup dan air mata bercampur dengan air hujan. "Aku bercerai, Rina," katanya dengan suara gemetar, sebelum ambruk ke pelukan Rina yang hangat. Tapi pelukan itu, yang seharusnya hanya penghiburan, tiba-tiba terasa berbeda, sebuah getaran aneh yang membuat hati Aisyah berdegup kencang, menyadarkan bahwa perasaan lama yang terkubur kini bangkit kembali, mengancam segala yang ia tahu tentang dirinya sendiri. Aisyah bangun pagi itu dengan kepala pusing, ingatan malam sebelumnya masih samar. Rina sudah bangun lebih dulu, menyeduh kopi di dapur kecil apartemennya di kawasan Kemang. Aroma kopi hitam pekat memenuhi ruangan, tapi tak mampu menghilangkan ketegangan di udara. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rina pelan, menyodorkan cangkir ke tangan Aisyah. Aisyah mengangguk, tapi matanya menghindari tatapan Rina. Malam tadi, setelah curhat panjang tentang kegagalan pernikahannya dengan Budi, suami yang selama 5 tahun hanya memberi janji kosong, Aisyah merasa lega. Tapi saat Rina memeluknya untuk menenangkan, ada sesuatu yang berubah. Sentuhan itu terlalu lama, terlalu intim, dan Aisyah tak bisa menyangkal denyut jantungnya yang tak biasa. Rina, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, sudah berteman dengan Aisyah sejak kuliah di Universitas Indonesia. Mereka berdua tumbuh di keluarga tradisional Jawa, di mana nilai-nilai agama dan adat istiadat sangat dijunjung tinggi. Rina selalu tahu bahwa perasaannya terhadap Aisyah lebih dari sekadar persahabatan, tapi ia menyembunyikannya dalam-dalam, takut merusak segalanya. "Kamu bisa tinggal di sini sementara," kata Rina, mencoba terdengar biasa. Aisyah setuju karena ia tak punya tempat lain. Rumah orang tuanya di Depok pasti akan penuh pertanyaan dan celaan tentang perceraiannya. "Mengapa kamu gagal mempertahankan rumah tangga?" pasti kata ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang bangga dengan citra keluarga sempurna. Hari-hari pertama di apartemen Rina berlalu dengan canggung. Aisyah mencoba mencari pekerjaan baru setelah resign dari kantor lama karena tekanan rumah tangga. Ia adalah seorang akuntan, tapi kini segalanya terasa hampa. Sore itu, saat Rina pulang kerja, ia menemukan Aisyah menangis di balkon. "Aku merasa gagal sebagai perempuan," isak Aisyah. Rina duduk di sebelahnya, tangannya ragu-ragu menyentuh bahu Aisyah. "Kamu tidak gagal. Budi yang tak menghargaimu." Kata-kata itu hangat, tapi Rina merasakan gejolak dalam dirinya. Ia ingat masa kuliah, saat pertama kali menyadari ketertarikannya pada Aisyah, bukan pada laki-laki seperti yang diharapkan keluarganya. Di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang tapi masyarakat penuh stigma, Rina selalu berpura-pura. Malam itu, mereka makan malam bersama di warung sate Aurit di sekitar apartemen. Suasana ramai, tapi percakapan mereka intim. Aisyah bercerita tentang mimpi-mimpinya yang tertunda karena pernikahan, dan Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku iri padamu, Rina. Kamu bebas, tak ada tekanan menikah." Rina tersenyum pahit. "Bebas? Keluargaku terus mendesakku bertemu calon suami." Mereka tertawa, tapi di balik itu, Rina merasakan beban. Ia pernah mencoba berkencan dengan pria, tapi selalu gagal karena hatinya tak pernah terlibat. Saat pulang, hujan kembali turun. Di lift apartemen, Aisyah tiba-tiba memeluk Rina. "Terima kasih sudah ada untukku." Pelukan itu lagi, dan kali ini Rina tak bisa menahan diri, ia balas memeluk lebih erat, napasnya berat. Keesokan harinya, Aisyah mendapat telepon dari ibunya. "Kapan kamu pulang? Jangan biarkan perceraian ini menghancurkan nama keluarga." Suara ibu penuh kekecewaan. Aisyah menutup telepon dengan tangan gemetar. Rina yang mendengar, mendekat. "Jangan dengarkan mereka. Kamu punya hak bahagia." Kata-kata itu membuat Aisyah menatap Rina lama. Ada sesuatu di mata Rina yang membuatnya gelisah, kelembutan yang tak biasa. Sore itu mereka pergi ke mall untuk belanja, mencoba melupakan masalah.
Di toko baju, Aisyah mencoba dress baru, dan Rina memuji, "Kamu cantik sekali." Aisyah tersipu, tapi ia merasakan getaran aneh lagi. Malamnya, saat nonton film di soa, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Tak ada yang menarik tangan dan suasana menjadi tegang. Konflik mulai muncul saat Aisyah bertemu teman lama, Sari, di KAI. Sari, yang religius, bertanya tentang perceraian. "Kamu harus kembali ke jalan yang benar, Aisyah. Pernikahan adalah sunnah." Aisyah diam, tapi dalam hati ia marah. Pulang ke apartemen, ia ceritakan pada Rina. Mereka tak pernah mengerti. Rina mengangguk, "Aku juga pernah merasa begitu." Tanpa sadar, Rina bercerita tentang perasaannya dulu pada seorang teman perempuan di SMA. Aisyah terkejut, tapi tak marah. Malah, ia merasa dekat. Malam itu, mereka berbicara hingga larut, dan Aisyah menyadari bahwa perasaannya terhadap Rina bukan sekadar persahabatan. Tapi ketakutan datang. Aisyah ingat ayat-ayat agama yang diajarkan orang tuanya, tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan. "Apa ini dosa?" gumamnya sendirian. Rina, di kamar sebelah, juga bergulat dengan pikiran yang sama. Ia tahu risiko penolakan keluarga, stigma masyarakat, bahkan ancaman dari kelompok konservatif di Jakarta. Tapi perasaan itu kuat. Pagi berikutnya, Aisyah memutuskan bicara. "Rina, kemarin aku merasa aneh." Rina menatapnya, "Aku juga." Mereka saling pandang dan untuk pertama kali mereka akui perasaan itu. Tapi bukannya lega, justru ketakutan muncul. "Kita tak bisa," kata Aisyah. Rina setuju, tapi hati mereka tak bisa bohong. Hari-hari berikutnya penuh konflik internal. Aisyah mencoba menjauh, tapi tak bisa. Ia mulai mencari informasi online tentang LGBTI di Indonesia, cerita tentang diskriminasi, raya polisi terhadap komunitas, dan fatwa ulama yang mengecam. Ia takut. Rina, sementara itu, dihadapkan pada telepon dari ibunya yang mengatur pertemuan dengan calon suami. "Kamu harus menikah tahun ini," kata ibu. Rina menolak halus, tapi tekanan makin berat. Suatu malam, saat Aisyah dan Rina bertengkar kecil tentang masa depan, Aisyah meledak. "Ini salah. Kita harus berhenti." Rina menangis, "Tapi aku mencintaimu." Kata itu keluar, dan semuanya berubah. Mereka memeluk lagi, tapi kali ini penuh air mata. Akhirnya, Aisyah memutuskan pulang ke rumah orang tua. "Aku harus menyelesaikan ini sendiri," katanya pada Rina. Rina mengantarnya ke stasiun kereta, mata mereka basah. "Jangan lupakan aku," bisik Rina. Aisyah pergi, tapi hatinya hancur. Di rumah, orang tuanya menyambut dengan ceramah panjang. "Kamu harus menikah lagi dengan pria yang baik." Aisyah diam, tapi dalam hati ia merindukan Rina. Malam itu, ia kirim pesan, "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Rina balas, "Aku juga." Mereka mulai bertemu diam-diam di kai-kai tersembunyi di Jakarta. Tapi rahasia tak bertahan lama. Sari, teman Aisyah, melihat mereka berdua di taman, tangan bergandengan. Sari marah, "Ini haram. Aku akan beritahu keluargamu." Aisyah panik. "Ya konfrontasi Sari, ini urusanku." Tapi Sari sudah cerita pada ibu Aisyah. Malam itu, ibu datang ke apartemen Rina, di mana Aisyah sementara tinggal lagi. "Apa yang kalian lakukan? Ini dosa besar," teriak ibu. Aisyah menangis, "Ibu, aku mencintainya." Ibu shock, "Kamu gila. Ini pengaruh setan." Rina diam, tapi hatinya hancur melihat Aisyah dihadapkan pilihan, keluarga atau cinta. Konflik memuncak. Ayah Aisyah datang, memaksa Aisyah pulang. "Kamu harus ke psikolog, ini penyakit." Aisyah menolak, "Ini bukan penyakit, ini aku." Pertengkaran hebat terjadi, ayah memutus hubungan. "Jangan datang lagi jika kamu pilih jalan ini." Aisyah pergi, tapi ia pilih Rina. Mereka tinggal bersama, tapi tekanan masyarakat mulai terasa.
Di kantor Rina, gosip beredar setelah Sari sebarkan rumor. Rina dipecat dengan alasan samar. Kami tak mau kontroversi, kata bos. Rina hancur, tapi Aisyah dukung. Kita akan cari jalan lain. Mereka pindah ke apartemen baru di Bogor, mencoba mulai ulang. Aisyah dapat pekerjaan relance, Rina buka usaha desain online. Tapi luka lama belum sembuh. Aisyah sering mimpi buruk tentang keluarganya, merasa bersalah. Apa kita salah, Rina, tanyanya suatu malam. Rina jawab, cinta tak pernah salah, tapi dunia ini yang tak adil. Mereka saling dukung, tapi tantangan datang lagi. Keluarga Rina tahu dari gosip, dan ibu Rina sakit karena shock. Kamu bunuh ibu dengan ini, kata adik Rina di telepon. Rina pergi ke rumah keluarga di Yogyakarta, meninggalkan Aisyah sendirian. Di Yogyakarta, Rina dihadapkan pada keluarga yang marah. Ayahnya, seorang kiai, berkata, ini ujian dari Allah. Tinggalkan jalan sesat itu. Rina menangis, tapi aku bahagia dengannya. Keluarga memaksa Rina ikut pengajian khusus untuk sembuh. Rina tolak, tapi ia ragu. Ia ingat masa kecil, diajarkan bahwa pernikahan adalah untuk laki-laki dan perempuan. Apa aku egois, pikirnya. Sementara itu, Aisyah di Bogor merasa kesepian. Ia bertemu komunitas online, tapi takut bergabung karena raya polisi baru-baru ini di Jakarta. Ia kirim pesan pada Rina, kembalilah. Rina kembali setelah seminggu, tapi berubah. Keluargaku memutuskan hubungan, katanya datar. Aisyah memeluknya, tapi Rina menarik diri. Aku tak yakin lagi. Konflik internal Rina memuncak. Ia merasa bersalah atas sakit ibunya. Mungkin kita harus berpisah. Aisyah shock, jangan. Kita sudah bayar mahal. Mereka bertengkar hebat, saling tuding. Kamu pengecut, kata Aisyah. Rina pergi, tinggal di hotel. Malam itu, Aisyah minum obat tidur berlebih karena depresi, tapi untungnya tak fatal. Rina tahu dari pesan Aisyah, dan ia kembali menangis. Ma, aku tak bisa tanpamu. Mereka rekonsiliasi, tapi dengan harga mahal. Kesehatan mental mereka terganggu. Aisyah mulai terapi diam-diam, Rina juga. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan di bawah tanah di Jakarta, mendengar cerita orang lain yang mirip penolakan, kekerasan verbal, bahkan isik. Kita tak sendirian, kata Aisyah. Tapi tantangan baru muncul. Adik Aisyah datang memohon Aisyah kembali. Ibu sakit karena kamu. Aisyah ragu, tapi ia pilih tetap dengan Rina. Ini pilihanku. Adik pergi dengan marah. Waktu berlalu, mereka bangun kehidupan baru. Rina sukses dengan usahanya, Aisyah dapat pekerjaan tetap. Tapi stigma tetap ada. Di acara keluarga teman, mereka dihindari. Mereka bilang kita najis, kata Rina suatu hari. Aisyah jawab, biarkan. Kita punya satu sama lain. Tapi dalam hati, Aisyah bertanya-tanya apakah semua pengorbanan ini worth it. Suatu malam, saat hujan deras lagi seperti malam pertama, mereka duduk di balkon. Ingat pelukan pertama itu, tanya Aisyah. Rina tersenyum, itu awal segalanya. Mereka memeluk, tapi kali ini penuh kedamaian. Tapi kedamaian itu rapuh. Berita tentang undang-undang anti-LGBT yang diusulkan membuat mereka khawatir. Apa kita harus pindah negara, tanya Rina. Aisyah diam, mungkin. Mereka diskusikan masa depan, tapi tak ada jawaban mudah. Di akhir cerita, Aisyah menatap Cakrawala Jakarta, bertanya dalam hati, apakah mencintai seseorang dengan tulus, meski bertentangan dengan norma masyarakat, benar-benar salah.